Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan, kali ini di hari Sabtu 31 Mei 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 787, baitnya yang kelima. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang bilang salah satu ciri khas orang Indonesia adalah masih bisa bilang untung bahkan dalam suatu kondisi atau setelah suatu kejadian yang merugikan. Contohnya, ketika dirinya atau sanak saudaranya mengalami kecelakaan, dia masih bisa berkata misalnya, untung hanya patah tulang saja, tidak terkena mata yang bisa membuat buta. Tentu hal tersebut masih ada yang tidak setuju bahwa itu adalah ciri khas orang Indonesia. Namun yang merupakan ciri khas orang percaya yang tidak bisa diperbantahkan lagi adalah bahwa setiap orang percaya harus mampu mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam kondisi yang senang maupun duka, dalam keadaan beruntung maupun merugi, sehat maupun sakit, dan seterusnya. Demikian juga yang selalu diucapkan oleh Rasul Paulus dalam doanya ketika ia mengingat jemaat-jemaat yang pernah dalam penggembalaannya, seperti yang dikatakannya kepada jemaat Kolose dalam suratnya, bahwa ia dan rekan-rekan sepelayanannya selalu mengucap syukur kepada Bapa setiap kali mereka berdoa untuk jemaat Kolose. Perlu diketahui bahwa kondisi jemaat Kolose pada saat itu tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Selain ada persekusi atau penganiayaan dari luar jemaat, terjadi juga perselisihan dalam tubuh jemaat. Misalnya tentang kedudukan budak dalam jemaat yang juga sama-sama menjadi bagian dari jemaat Kristen di Kolose bersama dengan para tuan mereka. Ada kebingungan dan juga sikap para budak yang membuat jemaat bingung, khususnya para tuan. Dan itulah salah satu hal yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mengucap syukur kepada Allah adalah hal yang seharusnya nampak dan dikerjakan dalam kehidupan kita orang percaya. Tidak hanya ketika dalam kondisi bahagia dan baik-baik saja, namun juga dalam kondisi susah dan dalam permasalahan besar. Dengan mengucap syukur, kita mengakui Allah bekerja dalam segala hal. Ketika beruntung, Dialah yang membuat dan mengizinkan kita beruntung. Namun ketika merugi, kita percaya ada rencana Tuhan yang baik yang sudah dipersiapkannya bagi kita pasca kondisi merugi itu. Bahwa Tuhan sedang ingin kita belajar lebih baik misalnya dalam mengelola keuangan kita. Dalam kondisi sakit, Dialah yang mengizinkan kita sakit, dan mungkin Tuhan ingin kita beristirahat dan mendekatkan diri kepadanya. Dan kalau kita sehat, Dialah yang memelihara kesehatan kita. Dengan selalu mengucap syukur, kita percaya
bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang tidak merancangkan kecelakaan bagi kita, namun merancangkan kesejahteraan. Dengan selalu mengucap syukur, kita percaya dan menempatkan diri di bawah kuasa dan kehendak Allah. Itulah bentuk rendah hati. Dengan selalu mengucap syukur, kita memberi kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan kita curi menjadi milik kita. Dengan selalu mengucap syukur, kita mengakui kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, sahabat Carpe Diem, hendaklah kita selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan, perbuatan, dan juga dalam doa-doa kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami, oleh karena pemeliharaanmu buat kami, dan oleh segala kebaikanmu serta rancangan kesejahteraanmu bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang baik, sehingga dalam segala hal kami selalu mengucap syukur kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.